Barcelona dan Paris Saint-Germain dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendatangkan penyerang muda FC Porto, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, penyerang muda FC Porto berusia 18 tahun, kini menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di kalangan pencari bakat klub-klub besar Eropa. Penampilan luar biasanya tidak luput dari perhatian, khususnya Barcelona, yang melihatnya sebagai permata dengan potensi besar. Namun, menurut laporan Vichages, kemunculan talenta muda ini juga telah memicu minat kuat dari Paris Saint-Germain, PSG, yang terus memantau setiap pergerakan seputar pesepak bola tersebut. Persaingan untuk mendapatkan jasa Mora sangat ketat. Klub Katalan telah memantau sang pemain sejak lama, yakin bahwa ia akan sangat cocok dengan gaya permainan mereka. Akan tetapi, semakin menonjolnya Mora dan kehadirannya yang luar biasa di tim utama Porto telah menaikkan valuasinya, menempatkan harga pasarnya pada angka yang mulai menjadi tantangan serius bagi keuangan Barcelona yang ketat. Di sisi lain, PSG tidak menghadapi kendala finansial serupa. Terbiasa berinvestasi dalam jumlah besar pada talenta muda, tim Prancis itu bersedia maju dalam negosiasi dengan menawarkan jumlah yang lebih tinggi dari yang mampu ditawarkan Barcelona saat ini. Lebih jauh, klub asal kota Paris itu menganggap penyerang Portugal tersebut sebagai investasi masa depan yang dapat berdampak langsung pada tim utama jika ia mempertahankan perkembangannya yang impresif. Menurut kabar dari Italia, Victor Gyökeres tidak akan menolak untuk bergabung dengan Juventus, yang sedang mencari pengganti Dusan Vlahovic. Bianconeri akan menatap musim baru dengan proyek baru bersama Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi untuk menjadi juru taktik pada musim depan. Namun, tak hanya dipastikan untuk musim depan, Tudor juga mendapatkan perpanjangan kontrak dari Juventus, yang akan mengikatnya hingga 2027, yang mengonfirmasi kepercayaan manajemen terhadapnya. Tugas berikutnya untuk Tudor, setelah berhasil memberikan tiket ke Liga Champions, adalah tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Selain itu, Tudor dan juga General Manager baru Damien Comolli akan membangun tim dengan beberapa sektor perlu diperbaiki. Dusan Vlahovic berpotensi dijual karena masa baktinya akan habis pada bursa transfer musim panas tahun depan. Dengan situasi tersebut, maka Juve pun dipaksa untuk menjual Vlahovic, dan beberapa nama striker sudah mencuat ke permukaan. Victor Gyökeres adalah yang paling kencang selama beberapa hari terakhir ini, seiring dengan kegemilangannya bersama Sporting Lisbon. Sang striker asal Swedia juga diincar oleh Arsenal dan Manchester United, yang dilatih oleh ex-juru taktik Sporting Lisbon, Ruben Amorim. Namun demikian, menurut laporan dari Eurosport Italia, Gyökeres tidak akan menolak pinangan Juve dan untuk bermain di Serie A. Walau begitu, untuk bisa memenuhi permintaan harga Gyökeres yang kabarnya menyentuh 70 juta euro dari Sporting Lisbon, Juve perlu menjual Vlahovic terlebih dulu. Van der Sar ungkap Antony layak dapat kesempatan kedua di Manchester United. Mantan kiper legendaris Manchester United, Edwin van der Sar, memicu perdebatan panas di kalangan penggemar setan merah setelah menyarankan agar klub memberikan winger asal Brasil, Antony, satu lagi kesempatan untuk bersinar di Old Trafford. Antony, yang didatangkan dari Ajax Amsterdam pada tahun 2022 dengan bandrol fantastis sebesar 86 juta pound atau sekitar 1,76 triliun rupiah, dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Dalam 96 penampilannya bersama Manchester United, pemain berusia 25 tahun itu hanya mencetak 12 gol dan 5 assist, angka yang jauh dari harapan. Tak hanya bermasalah di lapangan, Antony juga mengalami tekanan mental yang cukup berat. Ia bahkan mengaku sempat berpikir untuk pensiun dini saat karirnya meredup di bawah asuhan Erik ten Hag dan Ruben Amorim. Namun, segalanya berubah ketika Antony dipinjamkan ke Real Betis pada Januari lalu. Dalam waktu hanya 5 bulan, Antony tampil cemerlang dengan mencetak 14 gol dari 26 laga, serta berhasil memikat kembali hati fans dan pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti yang memanggilnya kembali ke skuad nasional. Van der Sar bawa kembali Antony ke Old Trafford. Kepada The Sun, Van der Sar menyatakan bahwa Manchester United harus membuka pintu kedua bagi Antony. Mereka berada di jalur yang tepat dengan merekrut penyerang berpengalaman. Tapi saya akan bilang, bawa kembali Antony. Mungkin Garnacho akan pergi, jadi beri dia satu kesempatan lagi. Meski saya tak yakin apakah itu realistis, ujar Van der Sar. Real Madrid masih buka peluang datangkan pemain baru. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, diketahui bahwa Real Madrid tetap waspada di bursa transfer, bahkan setelah mengamankan beberapa pemain. Meskipun telah mengamankan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Franco Mastantuono. Alvaro Carreras juga diperkirakan akan bergabung setelah Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, sehingga totalnya menjadi 4 pemain baru. Namun, bahkan dengan tambahan tersebut, pekerjaan Madrid di bursa transfer mungkin belum berakhir, karena pejabat klub tahu bahwa banyak hal dapat berubah setelah Piala Dunia antar klub. Bergantung pada bagaimana skuad tampil di turnamen tersebut, mereka mungkin ingin memperkuat area tertentu lebih jauh. Tim tidak diharapkan untuk terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi jika kesempatan yang tepat datang, Madrid dapat bertindak cepat.
Real Madrid terutama ingin menambah kedalaman di lini tengah dan depan. Kedua posisi ini dipandang sebagai area yang mungkin memerlukan kualitas ekstra, terutama jika opsi saat ini tidak mencukupi selama turnamen. Pada saat yang sama, klub juga terbuka untuk memperkuat pertahanan jika opsi yang bagus tersedia. Ada juga harapan yang tumbuh di dalam klub bahwa beberapa pemain akademi dapat melompat ke tim utama. Xabi Alonso telah membawa 10 pemain muda ke Piala Dunia antar klub, dan beberapa dari mereka dilatih olehnya selama berada di akademi. Salah satu yang menonjol adalah Gonzalo Garcia, yang dapat berubah menjadi penyerang yang dicari Real Madrid. Saat ini, tidak ada yang mendesak. Namun dengan fokus pada pasar transfer dan bakat muda mereka sendiri, Madrid sedang mempersiapkan setiap skenario yang mungkin. Di bidik Galatasaray, Inter belum terima tawaran untuk Hakan Çalhanoğlu. Inter Milan belum menerima tawaran resmi apapun untuk melepas gelandang Hakan Çalhanoğlu, meskipun ada minat serius yang dilaporkan dari Galatasaray. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu telah menjadi pusat rumor transfer belakangan ini. Dilaporkan, klub-klub besar di Liga Pro Saudi mengincar kepindahan pemain internasional Turki tersebut di musim panas ini. Mereka datang dengan tawaran finansial yang sangat menggiurkan, terutama bagi sang pemain. Namun minggu ini muncul juga laporan dari Turki yang menyatakan jika raksasa Istanbul, Galatasaray, telah menjadikan Çalhanoğlu target utama. Tidak diragukan lagi bahwa minat terhadap Çalhanoğlu memang ada. Bahkan, agen Çalhanoğlu, Gordon Stipik Wipfler, dikabarkan telah berada di Istanbul untuk bernegosiasi dengan Galatasaray. Namun La Gazzetta dello Sport melaporkan jika pihak klub belum menerima tawaran resmi apapun untuk mantan gelandang AC Milan dan Bayer Leverkusen tersebut. Seandainya ada tawaran yang datang, media yang berbasis di Milano tersebut melaporkan bahwa Inter memiliki gambaran yang jelas tentang biaya yang mereka inginkan untuk Çalhanoğlu. Surat kabar tersebut melaporkan jika Nerazzurri menginginkan sekitar 35-40 juta euro untuk Çalhanoğlu. Ini akan jadi harga yang lebih rendah dari yang dilaporkan Inter harapkan musim panas lalu ketika Bayern Munich menunjukkan minatnya. Namun penurunan nilai jual ini dianggap sebagai hal yang cukup wajar, mengingat usia sang pemain yang kini sudah mencapai 31 tahun, dan riwayat cedera yang dialaminya selama 12 bulan terakhir. Setelah Torres dan Lukaku gagal, Liam Delap siap patahkan kutukan nomor 9 Chelsea. Liam Delap mendapatkan dukungan penuh untuk menghapus kutukan nomor punggung 9 di Chelsea dan merebut tempat di tim nasional Inggris. Enzo Maresca percaya bahwa Delap punya mental kuat untuk jadi ujung tombak The Blues. Pemain berusia 22 tahun ini telah resmi diboyong dari Ipswich Town seharga 30 juta pound, dan ia memang gagal menyelamatkan Ipswich dari degradasi, tapi torehan 12 gol musim lalu menunjukkan potensinya. Kini, Delap bersaing dengan Nicholas Jackson untuk jadi starter di lini depan. Menariknya, Delap tak terlihat terintimidasi oleh status nomor 9 yang dikenal angker di Chelsea. Nomor itu sudah kosong sejak Aubameyang hengkang 2 tahun lalu. Meski sebelumnya Romelu Lukaku dan Fernando Torres gagal bersinar dengan nomor tersebut, Delap tetap percaya diri. Ia berambisi membuktikan bahwa dirinya bisa tampil tajam dan konsisten. Liam tahu betul pentingnya nomor 9 di klub ini. Saya tak melihat ada masalah. Dia santai, tenang, dan sejak datang sudah bekerja keras, ujar Maresca, dikutip dari The Guardian. Maresca yang pernah melatih Delap di Akademi Manchester City mengaku sudah tahu kapasitas sang striker. Koneksi lama itulah yang membuat Delap mantap menekan kontrak 6 tahun bersama Chelsea. Kami saling tahu apa yang bisa diberikan satu sama lain untuk berkembang. Dia tahu gaya main kami, dan itu yang membuat dia tertarik bergabung, lanjut Maresca. Kami suka Liam, Liam juga suka kami. Saya tak ragu bahwa dia bisa menjadi No. 9 Inggris di masa depan, tegas Maresca.